Shalom saudara-saudari kekasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam lawatan hati. Mengawali bulan keluarga GKI Residen Sudirman, kita dalam episode ke-194 ini akan merenungkan tema keluarga bagaikan taman. Saudara-saudari kekasih Tuhan, apakah di rumah saudara memiliki taman? Apa yang kita rasakan bila kita berada dalam taman? Pasti ada suasana sejuk, indah, dan bahagia. Saya selalu berupaya menghadirkan taman dimanapun saya tinggal. Karena dengan berada dalam taman atau berjalan melewati taman itu, saya merasakan kesejukan dan kedamaian di hati. Saudara-saudari kekasih Tuhan, alangkah indahnya kalau taman itu bukan hanya ada di luar rumah atau bahkan jauh dari rumah, tapi juga ada dalam rumah tangga kita. Saya teringat lagu PKJ 288 yang berisikan harapan. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Hidup berkeluarga dalam suasana seperti taman yang indah dan sejuk, tentu tidaklah mudah membangunnya. Karena itu saudara-saudara, mari kita melihat Filipi 2 ayat 1 yang mengantar kita untuk berada dalam sebuah bayangan bagaimana sih suasana persekutuan yang indah dan sejuk itu. Demikian, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ditegaskan dalam ayat ini bahwa bila kita hidup di dalam Kristus akan mengalami ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Inilah suasana kasih yang indah dan sejuk yang bisa membawa bahagia dan damai sejahtera. Namun bagaimana mungkin kita bisa membangun suasana yang demikian kalau kita hidup bersama dengan kekasih-kekasih kita di dalam rumah yang memiliki aneka perbedaan. Perbedaan karakter, kadang-kadang perbedaan pola pikir, perbedaan gaya bicara. Saudara ingatlah, taman itu dibangun di lahan yang diisi aneka warna bunga, aneka rupa dan aneka aroma tanaman. Tapi justru semua itu menambah semarak keindahan. Kita mengingat Tuhan menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Dan setiap orang yang unik, yang berbeda itu sebenarnya sedang mengungkapkan karya baik Tuhan dengan cara dan gayanya yang berbeda-beda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang kadang-kadang bisa membawa suasana panas, tegang, suasana berada dalam pertengkaran, bahkan bisa membawa perselisihan dan perpecahan. Tapi tergantung bagaimana kita menaruh hati kita, di mana kita menempatkan diri kita. Kalau kita menaruh hati kita kepada Tuhan, kata Rasul Paulus, di dalam Kristus, itu berarti apa? Kita lebih memandang Tuhan, menaruh hati kita di hati Tuhan. Kita lebih fokus mendengar Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dibandingkan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh perbedaan itu. Dan itu akan membawa kita
untuk sampai pada apa yang disebut dalam Filipi 2 ayat 3, akan membuat persekutuan yang tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Tidak menginginkan atau mengejar pujian bagi diri sendiri, tetapi memuji orang lain. Disinilah suasana membangun kebersamaan dan persekutuan dengan saling menghargai. Perbedaan bukan masalah, tapi anugerah bila kita syukuri dan rayakan dalam iman kepada Allah. Saudara-saudari kekasih Tuhan, harapan kita menjadi keluarga yang sehati sepikir, sejiwa setujuan, walaupun berbeda-beda, akan menjadi kenyataan bila kita bersekutu dengan Kristus. Karena lembutnya hati Tuhan, indahnya dan harumnya kasih Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita untuk bisa mensyukuri setiap kekasih hati kita dengan perbedaannya. Karena mereka adalah anugerah Tuhan. Mari memasuki bulan keluarga dengan semangat bersekutu dengan Kristus. Biarlah kasih Kristus membuat kita membangun keluarga yang bagaikan taman yang indah dan sejuk. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami selalu menghargai kehadiran-Mu dan menyembah-Mu di tengah keluarga kami, agar kami pun dimampukan membangun rumah tangga kami menjadi taman indah dan sejuk. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.